Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini, tanggal 3 September 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Tuhan sudah pelihara hidup kita. Tadi sudah kita ibadah, ada yang datang pagi, ada yang datang malam, sore. Terus kita datang kepada Yesus. Sebab Yesus adalah gembala kita yang sempurna. Dialah gembala kita yang baik. Kita adalah domba-domba penggembalanya. Dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Oh, itulah Yesus. Itulah Yesus sebagai gembala yang baik. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 10, bahwa Tuhan berkata di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Di ayat 14 dikatakan, Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Berarti Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus. Saya mengenal Yesus, bukan mengenal lagi. Cintai Yesus. Dan kalau cintai Yesus, kita mau taat kepada perintah gembala. Gembala agung Tuhan Yesus. Haleluya. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan adalah gembalaku, sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Dengan sesungguhnya aku sendiri, ini bicara firman Tuhan, bicara Yesus sendiri sebagai gembala, akan memperhatikan domba-dombaku dan selalu mencari. Supaya kalau mungkin di antara Bapak Ibu sesat di jalan, Tuhan akan mencari. Dan mari kita meresponi akan pedulinya Tuhan kepada kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Haleluya. Dalam Yohanes 10 ayat 28, janji gembala yang baik. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan akan pelihara hidup kita. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Ia membimbing
aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menunjukku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekaranglah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan, sucikanlah mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, ku simpan dalam hatiku. Engkaulah gembalaku yang sempurna. Kami adalah domba-domba milik Yesus. Aku mau cinta dan taat kepada gembala sampai aku masuk surga. Haleluya. Dan sekalipun aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Tuhan yang ajaib, sungguh aku cinta Tuhan Yesus, gembalaku yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapa yang sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus. Mari pada malam hari sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Gembala Agung Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan tadi saya bacakan, di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Di luar Tuhan tidak ada kepastian, ya, tapi hanya di dalam Dia ada kepastian. Coba ini, Yohanes 10 ayat 27, 28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini kepastian. Aku mengenal mereka, berarti kita sebagai domba-dombanya Tuhan dikenal sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku dan mereka mengikut aku. Bukti benar, saya, Bapak, Ibu ikut Yesus. Benar kata firman Tuhan, mereka adalah kita semua mengikut Yesus sampai detik ini. Saya mau setia sama Tuhan Yesus, gembala kita yang sempurna. Karena di dalamnya ada janji, ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dahsyat. Jadi kita ada di dalam tangan Tuhan. Pantasan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Sebab inilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Amin. Kita selalu dicari sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan malas, ya, jangan jauh dari Tuhan, tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan selagi kita sehat. Cari Tuhan selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Kalau Tuhan sudah panggil kita, sudah tinggalkan dunia, kita tidak bisa berdoa lagi, saudara. Ya, ada di dalam peti, mohon maaf, ada di dalam kuburan kita. Kalau sudah seseorang sudah dipanggil Tuhan, selesai sudah.
Tapi selagi kita hidup, ayo kerja buat Tuhan. Ya, selagi kita diberikan kesehatan, kesempatan, kapan lagi kita mau kerja untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, mencari domba-domba yang sesat untuk dikembalakan kepada Gembala Agung Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yeskel pasal 34, puji Tuhan ya. Atau selamat anugerah Tuhan malam ini. Kita sudah masuk di Yeskel pasal 34 tadi pagi. Ya, pasal 33 sekarang, pasal 34 besok. Lanjut selesai supaya besok akan selesai. Supaya selesai besok pagi ya, pasal 34 dan supaya bisa malamnya pasal 35. Sampai Yeskel selesai dan kita memasuki kitab Daniel. Ya, di situ banyak pelajaran ya. Daniel berkaitan sama akhir zaman itu. Ya, luar biasa. Ada kaitan dengan wahyu nanti itu kitab Daniel. Saya berdoa terus supaya Tuhan urapi setiap kita untuk makin memahami akan firman Tuhan, mendalami, menggali rahasia firman Tuhan, makin cinta Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Yeskel pasal 34, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dari bulunya. Kamu buat pakaian yang gemuk, kamu sembelih. Tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Oh ampun saudara. Ya, saya sebagai seorang gembala, Bapak Ibu banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, setiap kita itu sebetulnya fungsi sebagai gembala harus ada, saudara. Bagi laki-laki, suami-suami ya, perhatikan baik-baik. Suami-suami sebagai gembala kepada istri dan anak-anaknya. Itu coba nih. Setiap kita pasti ada gembala dan domba. Kalau pendeta menggembalakan, dia seorang gembala, domba-dombanya jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya ingat, suami-suami sebagai gembala, istri dan anak sebagai domba. Istri juga bisa sebagai gembala. Domba-domba siapa? Anak-anaknya. Perlu digembalakan. Jangan sampai ini bicara, ini aspeknya luas saudara ya. Jangan sampai saya berserakan dalam kejamatan. Jangan sampai domba-domba hilang. Tanggung jawab seorang gembala itu kepada jemaat-jemaat. Juga kepada keluarga-keluarga. Jangan sampai suami ngilang-ngilang, berselingkuh. Akhirnya istri tidak dirawat. Rumah tangga berantakan itu semua saudara. Itu juga kena di sini saudara. Jangan sampai di situ nanti Tuhan tuntut tanggung jawab saudara. Ya, kita bertobat mari. Wah luar biasa firman Tuhan. Lengkap saudara dari seluruh aspek kehidupan. Supaya kita jangan jalan yang bengkok. Tapi berjalan-jalan lurus Tuhan. Ayat yang ke-6. Dan tersesat dia semua gunung. Dan semua bukit yang tinggi. Ya seluruhnya tanah itu domba-dombaku berserak. Tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Ya, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku. Melainkan mereka menggembalakan dirinya sendiri. Tapi domba-dombaku tidak digembalakan. Wow, dahsyat saudara nih kesalahannya jadi seorang gembala. Menggembalakan domba dan jemaat kalau tidak diperhatikan jemaatnya. Nanti tanggung jawab nanti saudara. Termasuk suami-suami yang tidak tanggung jawab dengan domba-dombanya istri, anaknya tidak diperhatikan. Hati-hati. Termasuk suami istri. Domba-dombanya adalah anak-anaknya itu. Kalau anak-anaknya berantakan, tidak tahu kemana. Ya, narkoba, morfin, segala macam. Itu tanggung jawab orang tua loh saudara. Sebagai gembala. Ya, oleh itu dituntut setiap kita harus sesuai dengan apa? Gembala yang Tuhan sudah tetapkan kita. Jangan sampai kita nih jalan neko-neko saudara. Tapi kita berada di jalan lurusnya Tuhan ya. Terus ayat yang ke-9. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Nah, setiap kita dengar firman Tuhan. Kita semua sebagai gembala-gembala. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu.
Dan aku akan menuntun kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Gawat itu. Kalau Tuhan marah, dicabut statusnya gembala, sudah selesai. Nyawa dihabis, sudah selesai. Takut kita sama Tuhan ya. Makanya kalau Tuhan sudah letakkan kita tugas tanggung jawab sebagai seorang gembala, sebagai seorang suami gembala, tanggung jawab kepada Tuhan untuk istri dan anak sebagai domba-domba. Gembala mengembalakan jemaat, tanggung jawab itu supaya jemaat betul diperhatikan, ya, supaya betul-betul cinta kepada jemaat seperti kepada Tuhan Yesus. Jadi tanggung jawab, kalau tidak diambil sama Tuhan ya. Berikutnya, sebab beginilah firman Tuhan ya Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Jadi kalau fungsi gembala sudah tidak berfungsi, maka diambil alih, di take over sama Tuhan sebagai gembala agung. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan sebagai gembala, mari suami-suami jadilah gembala yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Istri-istri, ibu-ibu, jadilah juga sebagai gembala kepada anak-anak. Kalau melayani kepada suami, juga berfungsi ibu-ibu sebagai gembala, suami juga sebagai domba-domba. Apalagi kalau istri yang sudah kenal Tuhan Yesus, suami belum kenal, berarti suami itu juga bisa berfungsi sebagai domba. Ibu-ibu yang sudah kenal Tuhan Yesus, gembalakan dengan cinta kasih, dirawat mereka supaya mereka betul-betul mendapatkan air yang tenang, ya, rumput yang hijau, dilayani dengan baik, supaya seorang ibu menjadi berkat buat suami dan anaknya. Itu di Tuhan pakai betul-betul menjadi seorang gembala yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 12, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Nanti kita akan dituntut tanggung jawab loh saudara ya. Nanti kalau sampai berserakan ya, Tuhan nanti tanggung jawab. Tuhan tuntut kita bertanggung jawab ya. Akan diambil nyawanya ya. Karena dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Bapak kurang jelas tentang pengembalaan domba, bisa WhatsApp saya pribadi ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Ayat 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalikan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang tanah itu. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung Israel yang tinggi, di situlah tempat penggembalannya. Di sana di tempat penggembalannya yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makannya di atas gunung Israel. Amin. Kalau dikembalikan oleh Yesus, aman kita sudah. Makannya rumput yang subur, bukan rumput yang benaran saudara. Maksud di sini apa? Kita hidup di dalam berkat yang berlimpah. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Ayat 15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat 16 yang terakhir, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan mengembalikan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita saat ini adalah sebagai domba-dombanya Tuhan. Mari kita semua cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, dekat dengan gembala yang sempurna, kita senantiasa akan dipimpin kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, seperti di dalam Mazmur 23 saudara. Mazmur 23, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sebagai dombanya Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan.
menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan menghantar kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Doa saya menyertai Bapak Ibu, berjaga dan berdoa senantiasa kita di dalam penggembalaan yang sempurna dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.